Segera, sebuah helikopter datang, lepas landas dan terbang dengan cepat ke arah tenggara. Jarak garis lurus antara tempat ini dan lokasi Jeffy hanya lebih dari 40 km, dan helikopter dapat mencapainya hanya dalam waktu 10 menit dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, Jeffy yang sedang berjalan melanjutkan ziarahnya meskipun ia memiliki janggut yang berantakan dan compang camping. Meski tubuhnya compang camping, ia mengenakan pelindung tebal di tangan dan lututnya. Untuk setiap 3 langkah yang dia ambil, dia harus berlutut di tanah, dan kemudian dia bersujud ke tanah sebelum bangun. Setelah bangun, dia mengambil 3 langkah lagi dan terus berlutut untuk melanjutkan siklus. Ketika dia pertama kali memulai perjalanan, tubuh Jeffy sama sekali tidak tahan dengan latihan intensitas tinggi, dan tubuhnya disiksa. Dia telah mencapai batasnya dengan berjalan 3-4 km sehari, yang jauh lebih lambat dari kecepatan 10 km sehari untuk orang percaya biasa. Namun, dengan berlalunya waktu dan jarak yang semakin jauh, dia secara bertahap beradaptasi dengan ritme ini, dan secara bertahap meningkat dari 3 menjadi 4 km sehari menjadi 7 atau 8 km saat ini. Dalam lebih dari 5 bulan, dia telah menempuh jarak lebih dari 1000 km. Awalnya, dia merasa bahwa dia adalah outlier standar ketika dia bersujud 3 kali di jalan pada siang hari dan tidur di tempat terbuka pada malam hari. Tetapi ketika dia berjalan semakin jauh, dia secara bertahap menemukan di jalan bahwa ada banyak orang yang, seperti dirinya, bersujud dan berziarah ke barat daya. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa orang-orang ini semuanya adalah orang beriman, dan Jeffy sendiri adalah seorang ateis. Yang lain melakukan ini karena keyakinan mereka, tetapi dia harus melakukan ini karena Tama memerintahkannya untuk melakukannya. Namun, saat jarak yang ditempuh semakin jauh, mentalitas Jeffy menjadi semakin santai. Dalam proses kemajuannya, dia hampir memutar ulang hidupnya selama lebih dari 20 tahun beberapa kali. Selama proses peninjauan, Jeffy juga semakin menyadari banyak kesalahan dan kekurangannya di masa lalu. Seiring waktu, dia merasa bahwa dia adalah orang yang bersalah. Mengandalkan gelar Tuan Muda Keluarga Sucipto untuk menjadi sombong, mendominasi, dan tidak kompeten, adalah kejahatan pertama. Diselamatkan oleh Tama tanpa rasa terima kasih adalah kejahatan kedua. Ayahnya dibawa pergi oleh kakeknya, ibunya, dan saudara perempuannya hampir dibunuh oleh kakeknya. Hidup dan mati mereka tidak diketahui. Saat itu, demi masa depannya, dia pergi ke pelakunya untuk berkompromi. Ini adalah dosa mematikan ketiga. Seiring waktu, meskipun Jeffy tidak memiliki keyakinan agama, dia terkejut menemukan bahwa hukuman yang diberikan Tama, yang mirip dengan hukuman fisik, dapat menenangkan hatinya. Setelah pikiran menjadi tenang, kelelahan tubuh sehari-hari tidak lagi menjadi siksaan baginya. Ia seperti orang yang tidak pernah berolahraga namun menjadi kecanduan fitness karena kengototannya untuk berolahraga. Dia secara bertahap mulai membenamkan dirinya di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Selama tidak ada angin kencang dan hujan, dia tidak akan pernah berhenti bergerak. Apalagi setelah dia merenungkan kesalahan dan dosanya selama bertahun-tahun, kebencian terhadap Tama berangsur-angsur menghilang di hatinya, dan dia akhirnya mengerti niat Tama untuk membuatnya berziarah sepanjang jalan. Di masa lalu, dia terpesona oleh minat dan keinginan material, dan keluarga serta kemanusiaannya sangat terpengaruh oleh hal ini. Setelah pelatihan seperti itu, keinginan materialnya telah direduksi menjadi sangat ekstrim. Rumah mewah, mobil mewah, kapal pesiar, dan pesawat terbang adalah segalanya baginya. Ini semua adalah hari yang berlalu, dan sekarang dia hanya perlu mengisi perutnya setiap hari, dan dia telah menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Dengan berkurangnya keinginan material,
kemanusiaannya berangsur-angsur pulih. Dia mulai merindukan kerabatnya dan bersimpati dengan orang-orang miskin di sepanjang jalan. Ketika dia melihat daerah miskin, dia diam-diam mengingatnya di dalam hatinya, berharap ketika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk mereka. Dalam perjalanan mental Jeffy, dia tidak hanya mengatasi kesulitan dan rintangan di jalan, tetapi yang lebih penting, dia dimurnikan dan dihaluskan pada tingkat spiritualnya sendiri. Saat dia terus bersujud 3 langkah sekaligus, terdengar suara siulan helikopter di langit, dan sebuah helikopter dengan cepat terbang di depannya dari jauh dan dekat, lalu mendarat perlahan di depannya. Setelah bersujud, Jeffy berdiri dari tanah, melihat ke arah helikopter, dan bertanya-tanya mengapa helikopter menghalangi jalannya. Pada saat ini, palka helikopter terbuka, dan seorang pria paruh baya berjalan keluar dari helikopter, melangkah ke depan Jeffy, dan berkata, "Tuan Sucipto, silakan ikut dengan kami untuk menemui tuan muda kami." "Tuan mudamu?" Jeffy bertanya dengan takjub, "Siapa tuan mudamu?" Pria paruh baya itu berkata dengan hormat, "Tuan mudaku adalah Tama Renza." Tama Renza? Ketika Jeffy mengetahui bahwa pria paruh baya di depannya sebenarnya dikirim oleh Tama, dia merasa ngeri di dalam hatinya. Dia memandang pria itu dan bertanya dengan heran, "Anda mengatakan bahwa Tuan Renza mengundang saya kembali?" "Ya." Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Pesawat sudah menunggu lepas landas di bandara. Saya akan mengirim Anda kembali ke Jakarta." Jeffy melebarkan matanya dan berkata, "Maaf, saya ingin tahu, saya belum mencapai garis finish, mengapa Tuan Renza membiarkan saya kembali sekarang?" Pria paruh baya itu tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, "Tuan muda Sucipto, ayahmu, Tuan Zain Sucipto, akan segera menikah, dan pernikahannya akan diadakan di Jakarta. Maksud Tuan Renza adalah, izinkan saya menjemput Anda untuk menghadiri pernikahan, dan kembali untuk melanjutkan ziarah setelah pernikahan selesai." "Ayah akan menikah?" Jeffy tercengang untuk beberapa saat, tetapi dia segera pulih dan bertanya, "Apakah ayahku akan menikah dengan Bibi Romiyati?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan muda Sucipto, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Renza di provinsi ini, dan saya tidak tahu banyak tentang situasi di Jakarta." Setelah itu, dia berkata lagi, "Tuan Sucipto, Tuan muda berharap Anda akan tiba secepatnya. Dia berkata bahwa saudara perempuan Anda sedang menunggu Anda di Jakarta, dan ayah dan ibu Anda juga ada di Jakarta. Kembalilah lebih awal, dan Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bersatu kembali dengan mereka." Jeffy pulih, mengangguk cepat, dan berkata, "Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke sekeliling dan bertanya kepada pria paruh baya itu, "Bisakah Anda merekam dengan tepat di mana saya sekarang?" Pria paruh baya itu berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda Sucipto. Saya telah merekam koordinat GPS, dan saya akan bertanggung jawab untuk mengirim Anda ketika waktunya tiba." Baru saat itulah Jeffy merasa lega dan hendak naik pesawat. Melihat tubuhnya yang kotor, dia berkata dengan sedikit malu, "Aku mungkin mengotori bagian dalam helikoptermu." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, ayo cepat berangkat." "Oke." Jeffy mengangguk dan melangkah ke helikopter. Saat helikopter lepas landas, Jeffy terus melihat ke tempat dia naik helikopter tadi. Dia ingin mengingat geografi dan bentang alam di sini sehingga dia bisa memastikan bahwa dia tidak salah mengira tempat itu ketika dia kembali. Dan ketika helikopter naik lebih tinggi dan lebih tinggi, dia melihat pegunungan terus-menerus, megah, dan perkasa di depannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan rindu dan hormat di dalam hatinya.
Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa sejak helikopter belum mendarat sekarang, sampai dia naik helikopter setelah percakapan dengan pria paruh baya, seluruh proses ditangkap oleh kamera secara akurat. Video saat ini sudah terkirim ke ponsel Devano. Tama saat ini berada di Taman Gantung, diam-diam memperhatikan Nanako dengan hati-hati mengatur karangan bunga dengan bunga yang dibawanya. Nanako menggunakan jari-jarinya yang panjang dan ramping untuk mencocokkan berbagai bunga dengan hati-hati. Buket ini sudah memiliki rasa keindahan yang luar biasa. Keindahan seperti ini, bagi Tama, Raya, dan Ayu Sucipto, semua belum pernah terjadi sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.